Dalam menjalani aktivitas yang dilakukan setiap hari, tentu saja kita ingin mengisi hari-hari itu dengan kegiatan dan kebiasaan baik yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena kebanyakan orang yang telah sukses dan berhasil biasanya hari-harinya diisi dengan hal-hal yang positif. Namun, bagaimana jika hari-hari kita diisi dengan kegiatan yang tidak baik, tidak bermanfaat, dan diisi dengan kebiasaan buruk? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kebiasaan buruk itu bisa diubah atau diganti dengan kebiasaan baik? Cobalah untuk mendengarkan dan menyimak tips dan penjelasan ini. Mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru agar dapat menggapai kesuksesan memang bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Tapi itu semua bisa dirubah asalkan kita mempunyai tekad dan keyakinan yang kuat. Sebenarnya aktivitas yang kamu lakukan setiap hari berawal dari banyaknya pilihan kegiatan yang terlintas di kepalamu. Dari banyaknya pilihan itu, kamu akhirnya mengambil keputusan dan memilih kegiatan yang akan kamu lakukan. Akibat kurangnya pertimbangan yang baik, akhirnya kegiatan itu cenderung menjadi tidak berguna dan bermanfaat. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang yang lama-kelamaan membentuk pemikiran, kebiasaan, dan menjadi rutinitas dalam hidup kamu. Untuk mencegah hal ini terjadi secara terus-menerus, kita akan mempelajari alasan terbentuknya sebuah kebiasaan, unsur-unsur kebiasaan, dan cara mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang dapat memicu keberhasilan dalam hidup. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baru. Yang pertama, kenapa kebiasaan bisa muncul dalam kehidupan seseorang? Yang kedua, bagaimana membangun kebiasaan baru? Yang ketiga, tekad dan keyakinan adalah kunci dalam merubah kebiasaan. Dan yang keempat, bagaimana menyusun rencana untuk membentuk kebiasaan. Munculnya kebiasaan karena otak terus-menerus mencari cara untuk menghindari aktivitas dan kegiatan berat yang menguras pikiran dan tenaga kamu. Jika dibiarkan saja, otak akan mencoba menjadikan hampir semua hal yang ringan dan santai sebagai rutinitas, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan yang kamu jalankan setiap hari. Karena kebiasaan memungkinkan otak kamu untuk lebih sering bersantai, pada akhirnya muncullah rasa malas, dan itu membuat kamu tidak mau lagi belajar dan mengembangkan diri. Karena malas untuk belajar dan mengembangkan diri, akibatnya hidup kamu jalan di tempat. Karena hidupmu jalan di tempat, kamu jadi kesulitan dalam hidup dan akhirnya membuat kamu sedih, galau, dan stres. Makanya, untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, hidup harus didasari dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Tidak ada orang sukses yang membuang waktunya untuk bermalas-malasan atau santai-santai. Jika saat ini orang yang sukses hidupnya cenderung terlihat santai, karena itu adalah hasil atau reward yang mereka dapatkan setelah melalui serangkaian proses dan perjuangan yang panjang. Ada 3 tahap dalam membentuk kebiasaan. Yang pertama adalah tanda yang memberitahu otak untuk memilih kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang kedua adalah rutinitas, tanda yang telah dipilih dan dijadikan rutinitas dan dijalankan setiap hari. Yang ketiga adalah dampak. Setelah memilih tanda dan menjadikannya rutinitas, akan ada dampak yang bisa memberikan kita kesenangan dan kepuasan.
Kepuasan dan kesenangan ini bisa saja tidak memiliki manfaat atau kebaikan untuk hidup kamu. Itu semua tergantung dari tanda yang kamu pilih. Pada akhirnya, lama-kelamaan tahap-tahap ini akan menjadi semakin terikat erat dan tertanam di dalam otak kita. Ketika sudah tertanam di dalam otak, maka hal itu akan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat. Dan kita akan melakukannya secara otomatis tanpa harus berpikir, menunggu instruksi atau perintah. Hal inilah yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan bukanlah sebuah takdir. Kebiasaan itu bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Ketika kebiasaan muncul, otak akan berhenti turut serta penuh dalam pengambilan keputusan. Otak berhenti bekerja keras atau mengalihkan tugas-tugas lain, kecuali kamu secara sengaja melawan kebiasaan itu. Ketika pola kebiasaan diprogramkan ke dalam otak kamu, maka itu akan berjalan secara otomatis. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan besar buat kamu, karena dengan terprogramnya kebiasaan, kamu tidak perlu lagi belajar hal yang sama secara berulang-ulang. Sebagai contoh, sebelum kamu bisa mengendarai sepeda motor atau mobil, kamu terlebih dahulu akan melalui yang namanya proses belajar. Mulai dari mengendalikan laju kendaraan, mengendalikan rem, mengendalikan stang atau setir sampai kamu bisa menjadi mahir dan terbiasa. Serangkaian proses inilah yang ditanamkan ke dalam otak kamu hingga akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Hingga kamu tidak perlu lagi belajar dan mengulang proses itu dari awal. Otak kita tidak bisa tahu mana kebiasaan yang buruk dan mana kebiasaan yang baik, karena otak kita tidak mau capek dan repot untuk memikirkan dan mengerjakan sesuatu yang menguras energi. Akhirnya yang akan muncul pertama kali dalam otak dan memberikan instruksi kepada kita adalah hanya kegiatan-kegiatan yang mudah saja. Dan tanpa kita sadari, kegiatan itu ternyata hanya memberikan kesenangan yang sifatnya sementara, tanpa memberikan dampak baik bagi kehidupan kita. Dengan mempelajari tahap-tahap terbentuknya kebiasaan, maka kebiasaan akan menjadi lebih mudah dikendalikan. Begitu kamu bisa memecah proses kebiasaan menjadi bagian-bagian kecil, kamu pun akan bisa mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Ada beberapa faktor yang dapat membantumu dalam membentuk kebiasaan baru. Yang pertama, keinginan, yang akan mendorong kamu dalam membentuk kebiasaan baru. Rasa keinginan yang besar seringkali menyebabkan kamu buta terhadap pengaruhnya. Keinginan yang besar merupakan suatu tanda yang datang dari dalam otakmu. Dan jika keinginan itu terpenuhi, tentunya akan memberikan kepuasan bagi kamu. Terpenuhinya keinginan yang berakibat pada dampak inilah yang akan memulai lingkaran kebiasaan. Kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu dampak. Kemudian tumbuh rasa keinginan yang akan mendorong lingkaran kebiasaan. Misalnya penikmat kopi. Kalau seorang penikmat kopi melihat warkop, kedai kopi, atau sebungkus kopi sebagai sebuah tanda, maka otaknya mulai memberikan gambaran kenikmatan menyeruput kopi. Jika kenikmatan kopi itu tidak juga didapatkan, maka rasa keinginan pun akan menjadi bertambah besar. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka akan terasa ada yang kurang dalam hidupnya. Akhirnya meminum kopi ini menjadi kegiatan yang wajib dilakukan setiap hari. Contoh ini merupakan rumus dasar untuk menciptakan kebiasaan. Yang berikutnya adalah gambaran bagaimana kamu bisa menciptakan kebiasaan baru. Misalnya, kamu ingin memilih skill yang bermanfaat dan berguna. Maka pilih saja satu skill. Sebagai contoh, kamu ingin bisa berbahasa Inggris.
Jadikan itu sebagai tanda dengan cara kamu harus menghafal minimal 10 kata setiap hari dan memberikan diri kamu reward seperti 1 gelas kopi jika kamu berhasil menghafalnya. Jangan biarkan kamu menikmati segelas kopi jika hari ini kamu belum bisa menghafalkan 10 kata dalam bahasa Inggris. Dengan begitu kamu akan berusaha lebih keras dan memotivasi diri kamu demi mewujudkan hal itu. Lakukanlah ini secara berulang-ulang, hingga akhirnya itu menjadi suatu kegiatan yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kebiasaan bisa diubah tapi tidak bisa menghilangkannya. Rahasia mengubah kebiasaan lama adalah menggunakan apa yang sudah ada di dalam kepalamu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada 3 tahap yang bisa membentuk kebiasaan, yaitu tanda, rutinitas, dan dampak. Untuk mempermudah kamu mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, kamu perlu memulainya dari rutinitas yang kamu jalankan setiap hari. Jika kamu ingin mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, maka kamu bisa mempertahankan tanda dan rutinitas yang lama. Untuk mengubah rutinitas lama menjadi rutinitas baru tidak dapat dilakukan sekaligus. Semuanya harus dilakukan dengan proses dan langkah-langkah yang tepat. Hampir setiap perilaku bisa diubah, asalkan ada reward dan ganjarannya. Menjadikan rutinitas lamamu sebagai reward atas rutinitas baru adalah langkah yang paling mudah diterima oleh dirimu. Kalau kamu bisa mengidentifikasi tanda dan reward apa yang mau kamu berikan kepada rutinitas baru yang telah kamu selesaikan, maka kamu bisa secara perlahan-lahan menjadikan kegiatan itu sebagai suatu kebiasaan. Dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan tekad dan kepercayaan pada diri sendiri. Kebiasaan bisa dirubah secara permanen. Yang harus dilakukan adalah kamu harus percaya jika perubahan itu bisa diwujudkan. Kalau kamu tidak terlalu percaya diri untuk melakukannya sendirian, maka kepercayaan itu dapat dibantu dengan bantuan kelompok. Kamu bisa mencoba bergabung ke komunitas yang bisa membantu mengubah rutinitasmu. Seperti saat kamu ingin menurunkan berat badan, maka pelajari kebiasaan-kebiasaanmu untuk menemukan tanda kenapa kamu bisa makan cemilan setiap hari. Kemudian carilah beberapa hal yang dapat mengalihkan dirimu dari cemilan. Kamu juga bisa gabung ke komunitas yang punya tujuan sama-sama menurunkan berat badan. Karena kalau kamu ingin mengubah kebiasaan, kamu harus mencari rutinitas alternatif. Dan kemungkinan berhasilnya bisa naik drastis kalau kamu berkomitmen untuk berubah sebagai bagian dari suatu kelompok. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman bersama, bahkan meskipun komunitas itu hanya terdiri dari 2 orang. Meskipun kebiasaan sudah tertanam di dalam benak kita, itu bukanlah sebuah takdir. Kita bisa memilih kebiasaan, dan kebiasaan manapun bisa dirubah, asalkan kita tahu bagaimana kebiasaan itu berfungsi. Yang ketiga, pentingnya membangun kebiasaan bertekad penuh demi kesuksesanmu. Kekuatan tekad merupakan satu-satunya kunci paling penting bagi keberhasilan individu. Kekuatan tekad adalah keahlian yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diajarkan sama seperti mata pelajaran sekolah. Tapi kekuatan tekad juga bukan sekedar keahlian, melainkan energi. Layaknya otot yang ada pada tubuh. Oleh karena itu, kekuatan tekad bisa memudar kalau melakukan pekerjaan yang berat dalam satu waktu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan tekad, misalnya olahraga setelah bekerja, maka kamu harus menghemat energimu. Kemudian, jika kamu terlalu banyak menghabiskan energi dengan mengerjakan tugas-tugas menjenuhkan dan menguras pikiran, maka keseluruhan kekuatan tekad untuk berolahraga akan hilang seketika.
Selain itu, kekuatan tekad bisa dibuat lelah jika ada instruksi yang tidak ramah. Ketika seseorang diberi instruksi dan diperlakukan seperti robot, maka kekuatan tekadnya akan mudah terkuras. Makanya dalam suatu perusahaan sangatlah penting memperlakukan karyawan sebagai seorang manusia seutuhnya. Jika perlakuan yang diberikan itu baik, maka akan ada energi positif yang didapatkan. Dari energi positif itulah maka seseorang akan mudah mengendalikan diri dan bisa fokus pada apa yang diperintahkan. Jika ini terjadi secara terus-menerus, maka lama-kelamaan rutinitas itu akan menjadi kebiasaan baik dan tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Ketika kamu ingin mengubah kebiasaan yang memerlukan kekuatan tekad penuh, penting untuk menghemat kekuatannya dengan tidak terlalu menguras energi di kegiatan lainnya. Selain itu, anggap kebiasaan itu ada di bawah kendalimu, agar kamu dapat meningkatkan fokus dan energi ketika membentuknya. Yang keempat, susunlah rencana untuk membentuk kebiasaan baru. Ingat, rumus kebiasaan itu adalah saat kamu melihat tanda, kamu akan melakukan rutinitas agar memperoleh dampak. Untuk merekayasa ulang rumus ini, kamu harus membuat pilihan, yakni dengan memiliki rencana atau niat. Contohnya, kebiasaan kamu saat ini adalah menghabiskan waktu selama 6 jam untuk bermain game. Tanda kamu akan mulai main game adalah saat kamu bangun tidur kira-kira pukul 9 pagi. Lakukan kegiatan main game seperti biasa. Dan ini yang penting, ketika pukul 11, kamu harus berhenti bermain game dengan melakukan hal yang bermanfaat seperti baca buku, membuat konten, belajar bahasa Inggris, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan yang kamu ingin capai. Lakukan kegiatan itu mulai dari pukul 11 sampai pukul 13. Setelah kamu berhasil melakukannya pada 2 jam berikutnya antara pukul 13 sampai pukul 15, kamu bisa melanjutkan kembali bermain game. Hal ini terdengar sepele, tapi akan sangat sulit dilakukan jika kamu tidak punya tekad dan keyakinan yang tinggi. Dan jika kegiatan ini terus dilakukan berulang-ulang, maka ini akan membentuk kebiasaan baru untuk kamu. Kamu tidak harus membuang sekaligus kebiasaan lamamu. Akan sangat sulit jika kamu langsung mengganti kebiasaan lamamu dengan kebiasaan baru. Jika kamu melakukan kegiatan baik setiap harinya, maka hal baik itu akan sedikit demi sedikit terprogram ke dalam otakmu. Jika itu sudah terprogram ke dalam otakmu, maka kamu akan terbiasa melakukan kegiatan yang baik itu secara otomatis, tanpa harus ada perintah dan instruksi yang keras. Lakukanlah secara perlahan, namun itu pasti. Mengubah beberapa kebiasaan bisa jadi lebih sulit, namun niat dan rencana adalah titik awal untuk mengubah kebiasaan itu. Terkadang perubahan membutuhkan waktu lama. Terkadang perubahan membutuhkan percobaan dan kegagalan berulang-ulang. Namun, setelah kamu memahami bagaimana kebiasaan bekerja, dengan mendiagnosa tanda, rutinitas, dan dampak, maka kamu pun akan dengan mudah mengatur dan mengendalikan kebiasaanmu. Ada 3 proses lingkaran kebiasaan dalam otak, yaitu tanda, rutinitas, dan dampak. Kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu dampak. Kemudian tumbuh rasa keinginan yang akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Untuk mengubah kebiasaan, kamu harus mempertahankan kebiasaan yang lama dengan menyelipkan rutinitas baru di tengahnya. Setelah kamu berhasil menyelesaikan rutinitas baru, berikanlah diri kamu reward sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Untuk menumbuhkan kekuatan tekad dibutuhkan yang namanya energi. Latihlah diri kamu untuk tidak terlalu banyak membuang energi,
agar kekuatan tekadmu tetap membara dan anggaplah kebiasaan itu ada di bawah kendalimu. Mengubah kebiasaan terkadang sulit, tapi jika kamu tidak memulainya sampai mati pun kamu tidak akan pernah bisa merubahnya.